Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Sumaji dan rekan saya Ali Nur Wahid. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 9 yaitu Enterprise Management Information System. Pengertian dan karakteristik. Pengertian EMIS. Enterprise Management Information System Enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Karakteristik EMIS. 1. Kualitas informasi fleksibel, menghasilkan informasi yang benar, berkala, relevan, komplit, dan valid. 2. Unsur interface. 3. Kemampuan teknis, akses ke informasi global, email, penggunaan grafik, dan report. Tujuan ICM. Ada beberapa tujuan menggunakan ICM, di mana yang paling dasar adalah bisa menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan seperti manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Agar bisa menjadi pemenang dalam rantai pasokan, penting bagai rantai pasokan untuk bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah, namun berkualitas, bervariasi, dan juga disediakan tepat waktu. Fungsi ICM. Fungsi yang pertama adalah ICM secara fisik, di mana fungsi dari ICM ini adalah mengonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama dari supply chain management ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah ICM sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Ada beberapa proses supply chain manajemen wajib dilalui, di mana proses yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen dan dari konsumen yang dikembalikan atau return produk, layanan daur ulang, dan juga pembuangan. Proses selanjutnya adalah arus informasi, di mana arus ini akan berisi tentang prediksi permintaan yang akan dilakukan konsumen, informasi perpindahan barang, dan juga update status barang apakah sudah terkirim atau belum. Tujuan CRM. CRM adalah untuk mengetahui sebanyak fungsi tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari bisnis sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sulit bagi sebuah perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan dan profitabilitas tanpa melakukan fokus secara berkesinambungan yang dapat dilakukan para CRM. CRM menjangkau banyak bidang dalam organisasi, termasuk penjualan, layanan, pelanggan, pemasaran. Business Intelligence. Business Intelligence BI, disebut juga intelijensi bisnis, adalah istilah yang mengacu pada sistem aplikasi dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sebagai sumber, diolah dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang biasanya berupa summary yang sudah dibaca, komprehensif, dan akurat, yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa, juga untuk memonitor operasional dalam instansi atau perusahaan dengan tujuan membantu para pengambil keputusan manajemen agar dapat mengambil keputusan yang lebih efektif. Studi kasus. PT Telkom Tbk adalah suatu badan milik negara BUMN yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. PT Telkom menyediakan sarana dan jasa layanan telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. PT Telkom yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom. Pendirian PT Telkom merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk terus melakukan pengembangan jaringan
broadband untuk menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Telkom berupaya menghadirkan koneksi internet berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di level dunia. Kehadiran PT Telkom diharapkan akan mendorong pertumbuhan jaringan akses broadband di Indonesia. Selain instalasi jaringan akses broadband, layanan lain yang diberikan oleh PT Telkom adalah Network Terminal Equipment (NTE) serta jasa pengelola operasi dan pemeliharaan (O&M), operation dan maintenance jaringan akses broadband. Strategi mengelola sumber daya manusia pada PT Telkom akses menekankan pada harmonisasi jumlah dan kompensasi sumber daya manusia searah dengan portofolio bisnis yang semakin fokus pada tim. PT Telkom Akses berupaya untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara perusahaan di jajaran Telkom Group dan terus menekankan penerapan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Upaya ini diimplementasikan dengan menyusun rencana pengalokasian karyawan untuk beberapa tahun ke depan dan rencana ketenagakerjaan setiap tahun agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat untuk mendukung kemajuan usaha perusahaan. PT Telkom Akses berkomitmen memberikan layanan dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan kualitas layanan terbaik berupa kemudahan produk dan jaringan berkualitas dan harga yang kompetitif. Dengan demikian, yang diperlukan oleh PT Telkom adalah karyawan yang bekerja dengan profesional dan loyalitas yang tinggi. Profesional dan loyalitas ini akan berpengaruh pada kinerja karyawan ketika harus berhadapan dengan konsumen. Memakai jasa telekomunikasi PT Telkom Akses akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi yang kompetitif, membangun kementerian yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis serta sumber daya yang unggul. Visi misi PT Telkom Indonesia. Visi PT Telkom Indonesia menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telekomunikasi, information media, edutainment dan service TIMAS. Di kawasan regional, misi PT Telkom Indonesia menyediakan layanan TIMS yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Menjadi model pengelola korporasi terbaik Indonesia. Sistem informasi enterprise merupakan sistem yang dibangun oleh organisasi untuk membantu dalam menyelesaikan proses bisnis. Ada pada yang dapat mendukung dari tujuan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang pada organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang dicapai. Organisasi pada umumnya untuk memperbaiki antar hubungan manusia, perilaku organisasi berusaha menolong manusia dan organisasi agar dapat saling berhubungan secara lebih efektif dan manajemen merupakan suatu ilmu dan seni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi perusahaan adalah sistem yang berbasis komputer untuk mendukung operasi dan manajemen perusahaan. Teknologi informasi diyakini memberikan manfaat bagi pemakaian dalam hal ini perusahaan dan meluas. Sistem informasi diperlukan oleh perusahaan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga berbagai pihak yang membuat keputusan dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang tepat, langkah-langkah untuk memperoleh kesuksesan dalam perusahaan. Prinsip-prinsip bisnis dasar dan sistem target kontrol. Organisasi yang berorientasi strategi pemakaian potensi pegawai dengan lebih baik, sebuah gaya kepemimpinan yang efisien. Sistem informasi dan informasi dikatakan gagal karena kurangnya dukungan manajemen eksekutif dan input dari end user, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang tidak lengkap dan selalu ubahi serta kompetisi secara teknologi.